Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Duyanti dari HKI 2. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah tema, yaitu tentang hak asasi manusia. Berbicara tentang hak asasi manusia, HAM merupakan sebuah topik yang hangat untuk dibicarakan, karena dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih begitu banyak penyimpangan, dan HAM ini merupakan sebuah isu yang penting karena melindungi hak kita untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, serta hak-hak yang lainnya. Dan perlu kita ketahui bahwa HAM ini sebagai alat untuk melindungi orang-orang dari kekerasan dan juga sewenang-wenangan. Selain itu, HAM juga mampu mengembangkan sikap saling menghargai antar sesama manusia dan juga mendorong tindakan yang dilandasi dengan kesadaran dan juga tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Misalnya ketika kita memiliki hak untuk bebas dari diskriminasi, maka pada saat yang sama kita juga memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Oleh karena itu, HAM ini memiliki esensi bahwa kita ini memiliki kebebasan secara mutlak tanpa mengindahkan hak-hak dan kepentingan orang lain. Ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui tentang hak asasi manusia. Yang pertama, hanya manusia yang memiliki hak asasi. Yang kedua, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, melintasi perbedaan agama, suku bangsa, ras. Yang ketiga, setiap manusia telah memiliki hak asasi sejak ia ada dalam kandungan ibunya sampai ia meninggal. Yang keempat, hak asasi manusia bukan merupakan pemberian siapa-siapa, akan tetapi melekat di dalam diri setiap manusia, bukan karena agamanya, bukan karena suku bangsanya, akan tetapi karena kemanusiaannya. Yang kelima, HAM tidak dapat ditiadakan oleh manusia, pihak, atau lembaga manapun di luar dirinya. Universal Declaration of Human Rights atau dalam bahasa Indonesia disebut Deklarasi Universal HAM merupakan dokumen dasar dari HAM yang diadopsi oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Jadi HAM ini merupakan referensi umum di seluruh dunia dan menentukan standar untuk pencapaian HAM. Di dalam HAM ini telah diakui bahwa dasar-dasar hak manusia merupakan dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Dan lebih lanjut dijelaskan bahwa hak-hak asasi manusia perlu untuk dilindungi oleh hukum demi terciptanya kebebasan untuk berbicara, beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kekurangan bagi umat manusia. Dan HAM ini sebagai alat untuk mengukur sejauh mana suatu negara telah menegakkan hak-hak asasi warga negaranya. Seorang jenderal PBB pada tahun 1967 menyatakan bahwa HAM ini telah diadopsi oleh konstitusi tertulis di 43 negara. Adapun prinsip-prinsip umum dari Deklarasi Universal HAM, yaitu yang pertama, pengakuan terhadap martabat dasar dan hak-hak yang sama dan sejajar sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Yang kedua, membangun hubungan yang baik antar bangsa. Yang ketiga, perlindungan HAM melalui rule of law. Yang keempat, persamaan antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima, kerjasama antara negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan juga kebebasan dasar. Dalam Deklarasi Universal HAM, hak asasi manusia terbagi ke dalam beberapa jenis. Ada hak personal, ada hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, serta hak sosial, ekonomi, dan budaya. Salah seorang pemerhati HAM, yaitu Richard Falk, telah mengembangkan suatu standar guna untuk mengukur derajat keseriusan suatu pelanggaran HAM. Hasilnya kemudian disusun kategori pelanggaran HAM yang dianggap kejam. Ada 7, yaitu yang pertama, pembunuhan secara besar-besaran atau genosida. Yang kedua, rasialisme resmi. Yang ketiga, terorisme resmi berskala besar. 4, pemerintahan totaliter. 5, penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. 6, perusakan kualitas lingkungan. Dan yang ketujuh, kejahatan-kejahatan perang. Selanjutnya, kasus pelanggaran HAM berat internasional menurut Statuta Roma.
Sebelumnya, Statut Roma ini merupakan perjanjian yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan. Jadi salah satu kasus pelanggaran HAM internasional yaitu Holocaust. Holocaust ini merupakan pembunuhan massal orang Yahudi di Eropa pada Perang Dunia Kedua oleh Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler pada tahun 1933 sampai 1945. Pada tahun 1941 sampai 1945, Nazi Jerman secara sistematis telah membunuh 6 juta jiwa orang Yahudi di seluruh wilayah Eropa yang didudukinya. Dan selain orang Yahudi, sekitar 5 juta jiwa orang lainnya juga menjadi sasaran karena alasan rasial, ideologi, dan juga orientasi seksual. Di antaranya ada orang Rom, ada komunis, ada tawanan perang Soviet, ada warga Polandia, dan musuh keagamaan dan politik lainnya. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara pogrom, penembakan, dan pembunuhan massal di kamp-kamp menggunakan gas beracun. Jadi mengapa Nazi Jerman menyasar orang Yahudi? Karena Nazi Jerman benar-benar antisemit terhadap orang Yahudi. Mereka membenci dan juga berprasangka buruk terhadap orang Yahudi dengan beranggapan bahwa orang Yahudi adalah alasan dari masalah ekonomi, politik, budaya yang ada di Jerman. Lebih khususnya, Nazi Jerman menyalahkan orang Yahudi sebagai alasan kekalahan mereka pada Perang Dunia Pertama. Ada 3 fakta utama tentang tragedi Holocaust ini. Yang pertama, antisemitisme merupakan prinsip dasar dari ideologi Nazi Jerman, di mana kebencian dan prasangka buruk ini menyebar ke seluruh wilayah Eropa. Yang kedua, penganiayaan Nazi Jerman terhadap orang Yahudi berkembang dan menjadi semakin radikal pada tahun 1941 sampai 1945. Puncak dari radikalisasi ini adalah pada saat pembantaian 6 juta orang Yahudi. Yang ketiga, selama Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman beserta sekutu dan para kaki tangannya membantai hampir 2 dari 3 orang Yahudi dengan menempatkan mereka pada kehidupan yang mematikan, penganiayaan brutal, dan penembakan massal. Baik, selanjutnya upaya penegakan HAM. Jadi upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM dilihat dari kategori pelanggaran tersebut, apakah termasuk pelanggaran berat atau bukan. Apabila pelanggaran tersebut tergolong berat, maka diselesaikan di peradilan HAM. Akan tetapi jika tidak tergolong berat, maka diselesaikan di peradilan umum. Kita sebagai manusia sekaligus warga negara seharusnya memiliki kepedulian terhadap sesama, meskipun pelanggaran tersebut tidak ada hubungannya dengan kita ataupun keluarga kita. Nah, kita sebagai sesama anak bangsa tentunya harus memiliki kepedulian terhadap korban pelanggaran, baik itu seorang anak, seorang pria, wanita, berbeda agama, suku, bangsa, karena mereka tetap adalah saudara kita, saudara sebangsa kita. Kepedulian kita terhadap penegakan HAM merupakan amanah dari Pancasila, yaitu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab yang sama-sama kita junjung tinggi, yang tentunya akan menghantarkan kita menjadi bangsa yang beradab. Sekian video dari saya tentang hak asasi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.